Misalkan kita ke soal selanjutnya tentang energi momentum. Misalkan sebuah bola M jari-jarinya 5A bergerak di permukaan datar licin menuju ke bola yang bermasa 2M dengan jari-jari 5A. Nah, kemudian pusat bola kedua berada pada jarak 8M dari garis yang akan dilewati oleh bola pertama. Jika tumbukan elastis sempurna, tentukan kecepatannya. Nah, tapi untuk kasus ini kita gambarkan ketika tumbukan ya. Berarti ketika tumbukan diperoleh seperti ini kira-kira. Nah, ini kan masing-masing bolanya itu jaraknya 5A ya. Jadi jarak antar pusatnya itu kan 10A jadi. Kemudian jarak dari masa ini ke titik ini kan 8A ya. Jadi jarak sini ke ini. Nah, ini 8A. Oke. Jadi sudut tetanya kalau kita berbesarkan jadi seperti segitiga ya. Nah, ini 10A, ini 8A. Jadi ini pakai Pythagoras ya 6A. Jadi sudutnya theta. Tetanya, ini ada theta. Ada sudut antara kedua bola ini. Kemudian jika tumbukan elastis sempurna, maka tentukan kecepatan kedua bola setelah tumbukan. Oke, berarti kita asumsikan tumbukannya itu harus sentral ya. Kalau untuk tumbukan ini, tumbukan pada sistem ini, terus tumbukan sentral. Sentral itu artinya dari pusat massa ke pusat massa. Jadi ini misalkan ini kan V0 ya. Nah, jadi kita harus uraikan ke arah garis pusat massanya. Kita harus uraikan ke sini. Jadi kita bisa menggambar ulang jadi seperti ini. Jadi tumbukannya bola pertama, ini bola kedua. Kalau sepanjang garis misalkan ini x aksen nih. Ini sepanjang garis x aksen. Maka ini kecepatannya berapa ya? Kalau arah sini itu V0, kemudian arah ini sudut tetanya kan ini. Berarti ini kan peroleh V0 cos theta. Nah, maka kecepatannya ini V0 cos theta. Nah, berarti sama dengan V0-nya V0, cos theta-nya itu 6 per 10, 3 per 5. 3 per 5, sehingga kecepatannya berarti bukannya ini. Berarti M1, V1 sama dengan M2, V2. 2V2 plus M1, V1 aksen, V2 aksen. Berarti M1-nya kan M dikali 3 per 5 V0 sama dengan M2-nya itu 2M ya. Dikali V2 aksen. Yang ditambah M kali V1 aksen. Itu ya. Kemudian ya berlaku kekalahan energi ya. Kalau enggak kita pakai restitusi aja. E itu sama dengan min V2 aksen min V1 aksen per V2 min V1 sama dengan min V2-nya kan V2 ya. Dikurangi V1 aksen dibagi V0-nya 0 dibagi min 3 per 5 V0. Dari sini diperoleh ya 3 per 5 V0 sama dengan V2 aksen min V1 aksen. Dari sini diperoleh 3 per 5 V0 sama dengan 2 V2 aksen plus V1 aksen. Nah, dari sini kita eliminasi ya. 3 per 5 V0 sama dengan V2 aksen min V1 aksen. Kita jumlahkan.
Jadi 3V2 aksen sama dengan ini 6/5V0. Maka V2 aksennya dapat ini 2/5 ya. 2/5V0. Kemudian V1-nya di 3/5V0 sama dengan V2-nya itu 2/5. Min V1 aksen. Maka V1 aksennya itu sama dengan ya, min 1/5V0. Nah, gitu. Nah, jadi untuk kasus ini kan tumbukannya tidak sentral. Jadi kita harus mengubahnya ke tumbukan sentral dengan cara menguraikan ke arah segaris pusat masanya. Itu ya. Jadi dari sini kita bisa gambar ulang seperti ini. Kita kita atur komponen arah sumbu X-nya yang segaris dengan kedua pusat masanya. Kemudian kalau misalkan kecepatan kedua bola, yang ini kan untuk arah X-aksen kan udah ketahui kan. Kemudian yang sumbu yang tegak lurusnya, berarti V1-nya kan tetap punya ini ya, kecepatan V0 sin theta. Berarti kalau kita gambarkan, berarti ini V, ini salah tumbukan ya. Tapi kita acuannya tetap terhadap garis X-aksen. Maka V2-nya itu kecepatannya tadi 2/5 V0. Kemudian yang tadi kan kecepatannya jadi min 1/5 kan, berbalik. Berbalik, kemudian yang arah ini, dia kan ke bawah ya. Yaitu V0 sin theta. Sin theta-nya 4/5. Nah, gini, kira-kira seperti ini. Nah, kalau kita balikkan ke sini, ya kira-kira dia baliknya seperti ini ya. Dia melajunya 2/5. Kita gambar secara skala 4. Kira-kira gini ya. Nah, kecepatan ini 1/5. V0 ini 4/5 V0. Jadi untuk tumbukan yang tidak sentral, kita harus membuatnya menjadi tumbukan sentral dengan membuat garis bentuk yang melalui kedua pusat masanya.